Lembaga Dana Sosial Lawson Fikar. Kali ini kita berkesempatan berjumpa dengan Duta Kebaikan di bulan September. Nah, sebelum kita bertanya-tanya lebih jauh tentang Duta Kebaikan, yuk kita kenalan dulu siapa sih Duta Kebaikan di bulan September. Yang pertama, silakan Mbak kenalin siapa, dari kelas mana, terus kenalin. Hai, nama aku Najwa Fasyara Salima dari kelas 7 kreatif. Aku tinggal di Mojo Agung, Tejo. Mas. Nama saya Mas Alvaresan, Muhammad Alvaresan Putra Irawan, tinggal di Perumahan Sentul. Ya, teman-teman, untuk bulan September ini kebetulan kita memilih wakil dari siswa-siswi SMP Islam Lawson Fikar bernama Mbak Najwa dan Mas Ecan. Nah, yuk kita tanya-tanya lebih jauh bagaimana kegiatan mereka selama satu bulan yang lalu di bulan September di kegiatan LDS. Nah, ini langsung aja nih ya, Mbak Najwa dan Mas Ecan nih. Waktu itu apa sih motivasi kalian mendaftar di Duta Kebaikan? Siapa dulu nih? Mas Ecan dulu deh. Apa motivasi Mas Ecan? Aku pengen mendaftar jadi Duta Kebaikan. Apa motivasinya? Untuk mendapatkan pelajaran hidup. Terus? Pelajaran hidup apa? Menyenangkan? Apa? Mungkin ada pengalaman yang menarik terus akhirnya wah aku nih kayaknya. Nah, kalau nggak salah itu Mas Ecan menulis pengalamannya berbagi buku nih. Coba ceritakan, waktu itu nulis di pendaftaran pernah berbagi buku. Nah, gimana tuh ceritanya? Kan aku kan punya buku banyak di rumah, nggak berguna. Jadi sama mama berdiskusi dan akhirnya disumbangkan. Kemana tuh? Ke itu nggak salah panti asuhan. Iya. Jadi waktu itu Mas Ecan dan bundanya mengirimkan buku sakardus ya Mas, itu buku-buku dari kecil ya, terus sudah dibaca semua gitu ya, terus nggak ada yang belum juga. Nah, iya. Terus karena keinginan sosialnya tinggi nih Mas Ecan, daripada bukunya nggak kepakai di lemarinya, akhirnya dikasihkan ke LDS. Nah, waktu itu saya yang menerima, terus bukunya itu saya sumbangkan ke panti asuhan Al Hasan di Watu Galuh. Dan dari situ ternyata membuat Mas Ecan seneng banget ya. Nah, terus akhirnya termotivasi untuk jadi Duta Kebaikan. Oke, itu dari ceritanya Mas Ecan. Bagaimana nih dengan Mbak Najwa? Apa motivasinya waktu itu? Karena punya pengalaman sedekah Tuhan. Jadi kalau setiap pagi hari Jumat itu ada pembagian nasi. Nasi kotak. Itu keluarga apa Mbak Najwa sendiri? Ada organisasinya. Oh, gitu. Oke. Terus ya setelah termotivasi akhirnya menang ya, gimana tuh perasaannya saat terpilih jadi Duta Kebaikan di LDS Lawson Fikar? Senang supaya nambah pengalaman. Mas Ecan gimana? Setelah terpilih, pas sudah hubungi Mas Ecan jadi terpilih jadi Duta Kebaikan di bulan September gitu, terus gimana perasaannya? Senang banget pakai kamu. Oke. Nah, ini satu bulan berkecimpung dengan LDS, diajak ustazah kemana-mana. Dari sekian kegiatan LDS, yang paling mengesankan, paling menarik menurut Mbak Najwa yang mana? Bagaimana? Waktu
Sebentar, kita ngapain aja sih, coba sebutin kita, LDS, tim LDS ngajak Mbak Najwa sama Mas Eca kemana aja sih? Sambil mengingat-ingat memorinya 1 bulan ini, kemana aja nih? Ke perbatasan itu Kali Berantas. Kali Berantas, Iya, yang mau ke arah Kertosono. ke mana itu? Itu pas yang ngasih sumbangan ke masjid. Oh, itu yang kemarin, yang barusan granit ya. Terus apa lagi? Sama apa? Yang masih inget nggak? Kita bareng-bareng bawa beras banyak, terus bawa sembako, terus kita berbagi apa tuh? Kemana? Bawa kue, masih inget? Iya, bawa kue. Terus kalian bagikan satu persatu kemana Ke nih? rumah OTJ. Iya, nah, masih ingat nggak Mas? Yang itu Gria Cinta Kasih yang Oh, iya, ingat. nah, itu kan pertama kali ya, Iya. kegiatan pertama kalinya. Nah, itu bisa diceritain nggak waktu itu? Kan pertama kali kalian lihat orang-orang ODGJ ya, orang dalam gangguan jiwa. Itu ada sekitar 200-an orang, kemudian Mbak Najwa dan Mas Ecan berkesempatan langsung memberikan kue itu ke orang-orang itu. Gimana? Kaget, merasa gimana gitu? Biasa aja Ustazah, sama senang. Kaget sekaligus ya baru tahu. Baru tahu ya, ternyata ada orang yang seperti itu. Nah, coba nih kalau kalian tahu, kalau bukan kita, ya siapa yang merawat mereka? Ya mungkin mereka terlantar. Iya pasti. Mas Ecan ya? Iya. Pasti, maksudnya gini, kalau bukan dari kita, ya siapa yang akan membantu mereka? Mereka berkeliaran di mana-mana di jalan gitu. Terus belum lagi kalau mereka mengganggu kita gitu. Makanya ada Gria Cinta Kasih, kita bareng-bareng ke sana, berbagi sosial di sana. Kemudian kita langsung berbagi kue, jadi kita tahu kondisinya seperti apa mereka ya. Nah, dari situ menggugah semangat kita untuk berbagi. Benar nggak? Ya. Terus apa lagi? Kita semakin bersyukur karena kita dikasih apa? Kasih kenikmatan. Kenikmatan yang luar biasa. Kita dikasih sempurna. Ya. Terus apa lagi nih? Setelah di sana kita ngapain lagi? Mas Ecan. Apa ya? Terus ke rumahnya Mas Rizky Oh, berbagi iya. beras. Mas Rizky. Mas Rizky itu siapa Mas? Siswa yang nggak mampu. Terus baru kehilangan ibunya karena COVID-19. Ya. Berarti Kalau saya sama aku mewujudkan keinginan wishlist. oh iya. Ya. Mbak Najwa berkesempatan berbagi wishlist. Jadi di LDS itu kita punya binaan anak yatim, kemudian mereka diberikan sebuah kertas jika mereka punya, dikasih tulisan jika mereka punya uang banyak apa keinginannya. Ternyata ada siapa namanya? Chelsea sama Nita. Nah, Mbak Chelsea sama Mbak Nita itu berkeinginan membeli apa itu? Membeli perlengkapan sekolah Perlengkapan sekolah. sama tas. Nah, itu yang paling membuat Mbak Najwa yang paling diingat dan paling mengesankan itu yang mana? Ya, yang bisnis anak itu. Di sana itu kenapa? Karena seperti mengajak saudara sendiri untuk mewujudkan keinginannya yang belum tercapai. Ya, waktu itu kelihatan banget kalau Mbak Chelsea sama Mbak Nita itu akrab banget sama Mbak Najwa, seperti saudara sendiri. Nah, itu boleh dilanjutkan terus ya silaturahimnya biar
tidak terputus ya. Punya kan nomor WA-nya? Oh iya, nanti cari tahu. Terus Mas Eca nih gimana? Apa yang paling mengesankan di kegiatan LDS? Yang paling mengesankan itu pas waktu ke ODGJ. 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 Ya. Sempat lihat sesuatu? Sempat. Apa itu Mas? Apa itu Mas? Ya. Sensor gitu ya. Dan itu baru tahu ya, maksudnya ada orang yang mohon maaf nggak pakai pakaian itu, akhirnya Mas Ecan tahu sendiri ya. Terus gimana Mas? Kasihan ya, kasihan sekali mereka. Ya kita doain mereka bisa sembuh, kemudian banyak yang membantu seperti kita ya, insya Allah akan banyak orang yang baik yang akan membantu saudara-saudara kita di sana ya. Oke, terus ini nih tanggapan keluarga tentang kalian jadi duta kebaikan di LDS bagaimana? Katanya sih ya bagus supaya dapat pengalaman baru juga dan lebih semangat untuk bersedekah. Kalau Mas Ecan gimana? Gitulah, Gimana tanggapan mamanya? disuruh ikut terus nggak mau amat, kalau aku capek ini. Yang lainnya suruh ikut, nggak boleh absen, nggak ikut dulu. Yang lainnya maksudnya kegiatan yang lain. Iya. Tapi kalau LDS, kalau kegiatan LDS disuruh ikut. Iya. Disuruh ikut LDS terus, nggak boleh absen kegiatan LDS. Tapi mau kan, maksudnya dengan senang hati Mas Ecan mau kan ya? Mau. Terus saudaranya, apakah kegiatan LDS selama kalian menjabat duta kebaikan itu mengganggu belajar kalian nggak? Tidak sama sekali karena kita bisa membagi waktu. Mas Ecan, terganggu nggak dengan tugas ini? Sangat tidak. Sangat tidak. Iya, ini nih kan kemarin kita terakhir berbagi bakso di Mas Syafi'i sama Mas Ojin ya, itu yang terakhir. Nah, apa namanya? Saya sempat nanya nih kalian berdua gitu, itu bawa ke acara ke kegiatan itu adalah tugas terakhir kalian gitu. Terus gimana nih perasaan kalian, maksudnya Yang geran itu ya sudah. bukan yang itu yang ke Nggak ikut. yang ke Jogoroto yang Ustazah bonceng itu loh sama Ustaz. Oh, iya iya. Ya gimana tuh? Kan Ustazah tanya, ini adalah tugas terakhir kalian, terus gimana nih respon kalian? Aku kaget. Harus berpisah sama ini. Harus bisa dengan gelar ini. Harus sedih, berpisah. sedih ya. Galau semalaman. Wah ternyata memang benar. Duta-duta kebaikan di bulan kemarin pun juga merasakan hal yang sama. Jadi mereka itu merasa sedih ketika harus menyelesaikan duta kebaikan itu sampai di sini gitu. Nah, apa namanya? Ini adalah pengalaman mereka yang kalau menurut saya luar biasa. Mereka terjun langsung, kita ajak jalan menyusuri jalanan lembah dan gunung ya. Terus kemudian kita juga ngerasain apa namanya di bonceng naik sepeda sampai naik mobil. Terus dari yang mana lokasinya paling jauh, di mana tuh kita ke Bandar ya, itu paling jauh ya Mbak? Ya ke Bandar kita berbagi granit itu ya paling jauh di sini. Dan apa nih pesan terakhir buat teman-teman yang belum berkesempatan jadi duta kebaikan.
buat teman-teman di sekolah, buat teman-teman yang lain apa nih? Jangan lupa bersyukur apapun yang kita miliki sekarang, dan mungkin Jangan lupa apa mas? Kalau aku ya jangan boros buat diri sendiri, hemat-hemat terus sering berbagi. Masih ada orang di luar sana yang nggak beruntung. Iya, ya selain kita tidak boros, ya kalaupun kita membeli sesuatu selalu ingatlah kepada orang lain gitu. Kalau ketemu di jalan ada orang yang kekurangan itu segera dibantu. Ya. Misalnya sadar selalu berbuatlah kebaikan sekecil apapun, dimanapun dan siapapun. Meskipun dengan tumbuhan pun makhluk Allah itu juga harus kita berbuat baik sama hewan dan tumbuhan. Jangan membunuh hewan, jangan membunuh tanaman. Ya. Itu podcast kita wawancara sedikit tentang duta kebaikan dan kegiatannya selama 1 bulan. Di dunia ini banyak sekali orang-orang baik gitu. Ketika kita tidak menemukan orang baik itu, maka jadilah salah satu orang baik. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dadah. Dah.